Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita untuk minggu ini yaitu hukum Taurat yang ketiga. Demikian bunyinya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita bernyanyi dari buku NT nomor 178, Roma to Jesus. Adik-adik yang ada di rumah semua, mungkin dalam 1 minggu ini kita pernah melakukan kesalahan, baik kepada orang tua kita, mama papa, baik kepada abang kakak. Mari kita sama-sama mengakui kesalahan kita. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat bulanan kita untuk minggu ini yaitu terambil dari Roma 3 ayat 24. Adik-adik semuanya ambil kitabnya ya. Kita buka Roma 3 ayat 24. Demikian bunyinya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita mengakui iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabmu, kita
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 723, Tujolong Oh Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, terlebih dahulu kita sama-sama mengucapkan doa kita. Girgir pinggolhon umbege hatami, o Yesus hasian dihoma awon. Amin. Adik-adikku sekalian, nas khotbah kita untuk minggu hari ini, sambil kamu buka Alkitabmu ya, tertulis dalam kitab Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 68. Inang tidak akan baca, kamu bisa nanti baca Alkitabmu. Inang akan menjelaskan apa yang dihadapi Yesus. Nas khotbah ini adalah tentang Yesus yang berada di hadapan mahkamah agama Yahudi. Adik-adikku sekalian, ketika seseorang dihadapkan ke mahkamah atau pengadilan, itu tentu untuk mengadili perbuatan yang dia lakukan. Adik-adik mungkin pernah nonton ya, ada sidang misalnya, ada orang yang bersalah, terus ada hakim yang memutuskan perkaranya, dia salah atau tidak. Nah, Yesus juga seperti itu. Setelah dia ditangkap, kemudian dia dibawa ke hadapan mahkamah agama Yahudi yang pada waktu itu diketuai imam besar yang bernama Kayafas. Nah, di hadapan mahkamah agama tersebut, orang Yahudi kan udah banyak yang benci Yesus. Akhirnya orang-orang yang tidak suka dengan Yesus menyalahkan Yesus, membuat tuduhan palsu terhadap Yesus. Adik-adikku sekalian, tahu nggak kenapa Yesus bersedia menerima kesalahan, disalahkan di hadapan pengadilan mahkamah agama Yahudi? Jadi dia diperlakukan tidak adil ya. Yesus nggak salah. Yesus tidak ada berbuat sesuatu yang jahat. Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, tetapi Yesus bersedia menerima semua perlakuan yang tidak baik, disalahkan hanya karena apa? Karena kita. Dan dengan itu setelah Yesus di hadapan mahkamah agama Yahudi disalahkan, itu bukan karena perbuatannya, tapi itu adalah karena perbuatan kita yang tidak baik. Coba ingat adik-adik, apa saja perbuatan yang melanggar perintah Tuhan yang pernah kamu lakukan? Pernah berbohong? Melanggar titah keberapa? Terus pernah mencuri? Melanggar titah keberapa? Dan ingat lagi, ketika kamu nakal, jahat, melawan mama sama bapak, nah itu semua ditanggung Yesus ya. Jadi adik-adikku sekalian, untuk khotbah minggu hari ini mau diajari, belajarlah bertanggung jawab.
Setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Nah, Yesus sudah berkorban untuk kita. Kita yang berbuat jahat, Yesus yang menanggung. Karena itu, adik-adikku sekalian, kamu harus lebih baik karena Tuhan sudah menanggung dosa kita. Inang harap kamu nanti ke depannya akan belajar, Yesus sudah mati untuk aku ya. Yesus di pengadilan agama disalahkan hanya untuk kita. Untuk itu adik-adikku sekalian, Inang mau semuanya mulai memperbaiki kelakuan, memperbaiki setiap perbuatan dan hidup di dalam firman Tuhan. Oke adik-adik sekalian, harus mau ya melakukannya. Selamat melakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang kami dengar, di mana Yesus diadili di pengadilan mahkamah agama Yahudi. Dia bersedia disalahkan, dia difitnah, dan semua itu adalah karena perbuatan kami. Ajar aku Tuhan, ingatkan aku agar setiap perbuatanku yang selama ini melanggar perintah Tuhan, melanggar firman-Mu, agar di kemudian hari Tuhan berkenan untuk menguatkan aku, memperbaiki setiap tingkah lakuku, bahkan setiap perbuatanku yang melawan orang tuaku. Bantu aku Tuhan dalam masa-masa sekolahku. Berkati orang tuaku, guru-guruku dan majelis gerejaku. Ampunkan kami atas segala dosa kami, dalam nama Yesus dengarlah doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persiapkan persembahanmu. Kita angkat pujian O Jerusalem. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikianlah ibadah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik.
surgawi. Oh Tuhan Yesus, takkan maaf Allah di hong